terasa berbeda. Aku udah sering pulang malam karena kerja lembur di bengkel sepatu. Tapi entah kenapa, malam itu suasananya enggak biasa. Udara terasa berat. Dinginnya bukan sekadar dingin malam biasa. Dingin yang seolah menusuk tulang. Merayap pelan lewat pori-pori, bikin bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Langitnya mendung gelap. Enggak ada bintang. Cuma sinar lampu jalan kuning redup yang mati hidup di ujung gang. Aku melangkah pelan sambil nenteng karung kecil isi sepatu bekas dari bengkel. Jalanan sepi. Cuma ada suara sepatu bekas yang ngetok-ngetok trotoar. Di kejauhan, samar-samar kedengaran suara motor lewat. Tapi cepat menghilang. Sisa malam cuma diisi jangkrik. Dan sesekali anjing menggonggong jauh di belakang rumah orang. Di depan sana, jembatan kayu Cibaduyut menunggu. Bentuknya udah tua banget, papan-papannya kusam. Sebagian udah bolong. Dan tiap diinjak bunyinya krek, krek, kayak orang ngeluh kesakitan. Dulu waktu kecil, aku sering dengar cerita soal jembatan itu dari orang-orang tua. Katanya, jembatan itu pernah jadi tempat kejadian pembunuhan. Seorang perempuan muda ditemukan tanpa kepala. Tubuhnya tergeletak di tengah jembatan, dan kepalanya katanya hanyut ke sungai. Sejak itu, warga percaya kalau malam Jumat Kliwon, arwahnya suka muncul lagi. Jalan di atas air, nyari kepalanya yang hilang. Aku sih dulu ketawa aja tiap dengar cerita kayak gitu. Namanya juga dongeng kampung, pikirku. Tapi malam itu, entah kenapa, tiap langkahku makin berat. Ada rasa nggak enak di dada. Kayak ada yang ngawasin dari jauh. Setiap kali aku nengok ke kiri atau kanan, cuma ada bayangan pohon dan suara daun kering yang gerak pelan kena angin. Pas sampai di ujung jembatan, aku sempat ragu buat lanjut. Dari situ kelihatan sungai Cibaduyut yang airnya mengalir pelan. Gelap banget. Bau lumpur dan amis ikan nyampur sama udara lembab malam itu. Aku tarik napas panjang. Paling cuma perasaan aja, kataku dalam hati. Aku mulai jalan pelan di atas jembatan. Merasa papan kayunya bunyi setiap kali aku injak. Sampai di tengah jembatan, tiba-tiba angin berhenti. Jangkrik yang tadi ribut juga mendadak diam. Heningnya aneh, hening yang bikin kuping berdenging. Aku berhenti. Nengok kiri kanan, sunyi. Tapi di bawah sana, air sungai kayak beriak sendiri. Padahal gak ada yang lewat. Suaranya berubah jeti kayak bisikan pelan. Shh, kayak seseorang lagi nyebut namaku dari dalam air. Aku berusaha tenang, tapi jantungku mulai deg-degan. Aku jalan lagi, tapi baru beberapa langkah, aku dengar suara langkah lain. Klotok, 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 dari arah tengah jembatan. Awalnya aku kira itu suara langkahku sendiri yang mantul. Tapi ritmenya beda. Satu langkahku, dua langkah dia. Aku berhenti. Suara itu juga berhenti. Aku jalan lagi. Pelan. Suara itu ikut jalan. Sekarang jelas banget langkah kaki seseorang. Tapi bukan dari arahku. Dari depan. Aku nyorot senter kecil dari HP ku ke depan. Cahaya kuning redupnya cuma nyentuh kabut tipis yang entah dari mana muncul. Kabut itu mulai nutup bagian tengah jembatan. Dari balik kabut, samar-samar kelihatan sosok tubuh perempuan. Tinggi, rambut panjang banget sampai nyentuh lutut. Bajunya putih lusuh, sobek di bagian bawah. Dia berdiri menghadap ke arah sungai, enggak gerak sama sekali. Aku langsung berhenti. Napasku tiba-tiba pendek. Dalam hatiku masih coba mikir logis. Mungkin orang lewat, atau warga yang nyari sesuatu di sungai. Tapi siapa juga yang berdiri di situ tengah malam begini? Pelan-pelan aku panggil. Suaraku gemetar. Bu, malam-malam gini ngapain di situ? Enggak ada jawaban. Angin gak berhembus. Cuma ada suara air yang pelan-pelan makin keras. Kayak ada yang jalan di dalamnya. Aku coba maju satu langkah. Papan kayu bunyi keras. Krek. Perempuan itu mulai bergerak. Bukan jalan, tapi melayang. Tubuhnya naik sedikit. Pelan-pelan meluncur ke arah tepi jembatan.
lalu menapak di atas air. Tapi kaki itu nggak tenggelam. Dia benar-benar berjalan di atas permukaan air yang bergelombang. Tanganku langsung dingin. Jari-jariku kaku megang karung sepatu. Cahaya dari HP-ku mulai redup. Baterainya sisa sedikit. Aku nggak tahu harus ngapain. Rasa takutnya bukan cuma di kepala, tapi di seluruh badan. Jantungku kayak mau copot. Tapi mataku nggak bisa lepas dari pemandangan itu. Sosok itu pelan-pelan nunduk. Rambut panjangnya nutupin wajah. Lalu angin kecil datang tiba-tiba, meniup sebagian rambut itu ke samping. Saat itulah aku sadar, di balik rambutnya nggak ada wajah sama sekali. Kosong. Lehernya berhenti di bawah dagu yang terputus rapi. Seolah kepalanya dipotong bersih. Aku pengen lari, tapi kakiku seolah tertanam di papan jembatan. Suara di sungai makin keras, kayak ribuan orang berbisik bersamaan. Di antara suara itu, aku bisa dengar samar-samar namaku disebut. Rian. Aku refleks nengok ke arah air. Ada sesuatu di bawah sana. Bukan ikan, tapi sesuatu yang bentuknya mirip kepala manusia, mengapung pelan terbawa arus. Matanya terbuka, mulutnya setengah tersenyum. Aku ngerasa mual, pengen teriak, tapi tenggorokanku kayak dikunci. Sosok perempuan itu sekarang udah makin dekat. Langkahnya di atas air bikin cipratan kecil. Tapi anehnya, enggak ada suara sama sekali dari langkahnya. Aku mundur satu langkah. Papan jembatan berderit keras. Dan tiba-tiba, dia berhenti. Tubuhnya membeku, lalu perlahan menoleh ke arahku. Aku pikir dia bakal ngadep dengan tubuhnya. Tapi enggak. Dia cuma muter. Bagian badannya aja. Lehernya enggak ada. Tapi arah hadapnya berubah. Sekarang lubang leher itu tepat mengarah ke aku. Dari lubang itu keluar kabut tipis, kayak asap rokok. Pelan tapi terus menerus. Aku nggak bisa tahan lagi. Aku balik badan, lari sekencang-kencangnya ke arah ujung jembatan. Tapi semakin aku lari, rasanya jembatan itu nggak habis-habis. Langkahku terasa berat, kayak ada yang narik dari belakang. Suara klotok, klotok, klotok. Itu terus ngikut, makin cepat, makin dekat, sampai akhirnya senter HP-ku mati total. Kelak, aku cuma bisa dengar napasku sendiri dan suara langkah dari belakang. Aku udah hampir nangis waktu akhirnya lihat cahaya kecil dari ujung jembatan lampu rumah warga. Aku lompat turun, jatuh di tanah. Lututku lecet tapi aku nggak peduli. Aku nengok sekali lagi ke arah jembatan. Kosong. Enggak ada siapa-siapa, tapi di tengah jembatan, aku masih bisa lihat bekas jejak kaki basah yang memanjang sampai ke arahku. Air menetes pelan dari papan kayu. Padahal hujan gak turun, aku langsung lari pulang tanpa nengok lagi. Malam itu, aku gak bisa tidur. Setiap aku pejam mata, aku masih bisa lihat sosok itu, berdiri di atas air tanpa kepala. Rambutnya melayang di udara. Dan suara langkahnya yang terus mengikutiku di dalam kepala. Klotok, klotok, klotok. Dan entah kenapa, sejak malam itu, setiap kali aku lewat dekat sungai, aku selalu ngerasa ada yang ngeliatin dari bawah air.